Hai, selamat datang di channel gue. Dalam video gue kali ini gue bakal membahas asal-usul salah satu hantu yang paling populer di Indonesia bernama kuntilanak. Yuk disimak. Oke, kuntilanak adalah salah satu hantu atau mungkin ranking satu hantu yang paling terkenal di Indonesia. Tapi ada yang tahu nggak sih asal-usul kuntilanak? Nah, di sini gue akan bahas menurut dari Google. Kalau lu Google kuntilanak ya mungkin ada banyak sih asal-usulnya situ apa. Oke, di sini kuntilanak dalam bahasa Melayu artinya Pontianak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum benar-benar terlahirkan. Nama Pontianak sendiri adalah singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu langswir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Nah, jadi mitos ini juga terbawa oleh imigran-imigran Indonesia yang berasal dari Indonesia ke Malaysia gitu. Jadi di Malaysia juga dikenal nih hantu. Oke, jadi mereka ikut program transmigrasi gitu kayaknya, atau mungkin jadi TKI. Oke, nah umumnya di kuntilanak digambar sebagai wanita cantik berambut panjang, berbaju putih panjang, dan dalam cerita rakyat Melayu sosoknya digambarkan sebagai bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Setahu gue ini adalah sundel bolong. Nah, di sini dijelaskan kembali kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Apaan yang dibalas? Gue bingung. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali kepercayaan yang dipercaya bisa menangkal. Nah, dalam kepercayaan tradisi Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Jangankan kuntilanak kali, begal juga nggak berani sama ibu-ibu hamil yang bawa pisau, apalagi bawa pistol. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, katanya sih paku bisa ditancapin di kepalanya. Nah, sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, untuk lokasi menancap paku bisa bergeser bagian atas, ubun-ubun, dan ternak. Nah, menurut berbagai macam kepercayaan agama yang ada di Indonesia, kuntilanak dianggap sebagai makhluk jahat nih, artinya kayak jin yang kalau di Islam nih katanya di sini disebutkan termasuk dari jenis jin hafab, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Itu menurut Wikipedia. Nah, di sini katanya sih salah satu kota di Indonesia yaitu kota Pontianak itu karena pendirinya atau sultan pertamanya itu dulu digangguin katanya. Jadi namanya siapa ya? Pontianak di Kalimantan Barat. Nama sultannya Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Nah, katanya sih namanya dulu jadinya dinamain Pontianak gara-gara beliau waktu itu digangguin sama hantu itu. Oke, itu adalah menurut Google, menurut Wikipedia. Kalau menurut gue apa? Oke, kuntilanak menurut gue adalah hantu atau arwah atau jin kelas rendah yang karakter energinya cukup kasar sehingga keberadaannya sangat mudah dirasakan oleh sebagian dari manusia, bukan hanya orang-orang yang khusus tapi juga orang-orang yang biasa aja, awam kayak gue pun bisa merasakan kehadiran kuntilanak. Nah, itu kuntilanak menurut gue. Nah, selanjutnya juga kuntilanak itu katanya memiliki berbagai macam jenis. Ini gue gue lihat ke monitor bukan karena gue baca, gue sambil inget-inget nih. Ada berbagai macam jenis, ada kunti putih, kunti merah, kunti kuning, kunti hijau, kayak lampu lalu lintas. Oke, jadi di sini gue akan bahas satu persatu menurut pengalaman gue dengan kuntilanak. Jadi kuntilanak yang pertama itu adalah kuntilanak yang berjenis biasa aja, kuntilanak yang biasa aja, ya kuntilanak yang warna putih yang sering kali nampak, yang menurut gue karakter energinya paling kasar dan khas hingga kita sebagai orang awam pun bisa mengetahui keberadaannya. Nah, kuntilanak jenis ini biasanya kalau dia nggak liar, dia biasa dipiara untuk penglaris usaha bisa, terus untuk jadi pembangkit birahi juga bisa. Jadi kayak kebanyakan sih ajimat orang yang
pekerja-pekerja malam yang untuk bangkitin birahi lawan jenis itu biasanya kodamnya adalah kuntilanak yang paling mudah ditemui dan biasanya biayanya murah. Oke, selanjutnya ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah ini tingkatannya menurut gue agak lebih tinggi nih dari kuntilanak putih. Karena apa? Karena kuntilanak merah ini mereka jadi biasanya digunakan untuk proteksi itu, proteksi badan, proteksi dari serangan gaib ataupun untuk melempar telur. Biasanya bisa digunakan. Jadi lebih kayak protektif, dia lebih garang. Secara karakter dia lebih kasar, namun secara karakter energi dia lebih halus namun lebih tajam. Sehingga kita agak sedikit susah untuk mendeteksi kehadiran kuntilanak merah sebelum dia benar-benar hadir di sekitar kita. Oke, selanjutnya ada kuntilanak kuning, atau kalau gue sih bilangnya kuntilanak emas. Nah, kenapa gue bilang kuntilanak emas? Karena memang badannya warna bajunya tuh kuning keemasan gitu, bukan karena digoreng dengan bimoli, bukan. Jadi kuntilanak yang kuning ini karakter energinya dia mirip-mirip sama yang merah, tapi dia lebih soft, lebih lembut lagi, dia lebih friendly. Istilahnya secara karakter energi menurut gua dia lebih friendly dan biasanya digunakan oleh orang-orang untuk kayak kewibawaan. Selanjutnya untuk penglaris dagangan biasanya, sama wish granting sih, karena dia karakternya mirip jin, karakternya dia mirip jin marit sih kalau menurut gue ya. Jadi dia kayaknya bisa sih buat wish granting, artinya buat mengabulkan permintaan yang lumrah dikabulkan oleh bangsa jin. Oke, Pertiwi ini kenapa kok gue bisa tahu banget sama kuntilanak? Oke, gue bakal share paranormal experience gue tentang kuntilanak, karena keikatan gue sama pengalaman gue ketemu kuntilanak mungkin cukup sering gitu. Jadi di suatu hari di tahun 1993, sekitar 1 atau 2 minggu setelah gue dilahirkan, kata mama gue, ini cerita yang pertama ya, kata mama gue sempat hilang di satu malam, hilang dan terus ditemukan di bawah tempat tidur. Bayi yang dibedong umur 2 minggu bisa hilang, kan gak masuk akal tuh. Nah, jadi di situ katanya terus dia diselamatin lah kayak gitu. Itu yang pertama. Ada hubungannya nggak sama kuntilanak? Tunggu dulu. Nah, cerita yang kedua yang paling mudah gue ceritain aja karena kejadiannya di sini ya, yaitu waktu itu gue masih SMA. Gue main gitar di kasur, di atas kasur gue sebelum tidur. Biasanya gue kan seneng nulis lagu atau apa gitu kan, sambil main gitar, nyanyi kecil sebelum gue tidur. Nah, dulu ranjang gue sih tempatnya bukan di belakang sini, tapi itu ada jendela di sana yang ditutup horden. Nah, dulu di bawah situ dulu kasur gue. Nah, gue kan supaya ada anginnya, jadi gue buka, gue main gitar. Nah, setelah itu gue kebangun sekitar jam 1:30 lah, gue lihat jam waktu itu. Nah, secara perlahan yang gue dengerin saat itu adalah ada orang, cewek sih, lebih tepatnya cewek, yang nangis sambil ketawa, gaje banget kan. Gue bingung ke kanan ke kiri, ternyata gue tengok ke jendela yang masih kebuka, dia ada di situ dan dia berdiri melayang. Waktu itu di samping rumah gue itu belum ada rumah, jadi masih kayak hutan-hutan gitu. Jadi dia melayang gitu, dan ya namanya melayang, tapi gue biasa aja. Gue nggak mau bikin dia GR, jadi gue biasa aja. Terus gue tinggal tidur. Itu cerita kedua. Cerita ketiga, waktu itu karena gue waktu itu pulang ke Ponorogo ya, pulang ke tempat orang tua. Jadi orang tua gue orang Ponorogo. Pas balik lagi ke Kalimantan, gue tidur nih di kamar ini juga. Terus kayak ngerasa ada orang yang perhatiin gue gitu di dalam kamar. Padahal ini kamar gue yang udah gue tempatin semenjak SMP mungkin ya, jadi udah lama banget. Terus
apa namanya, waktu gue tidur gitu, gue kebangun karena ada yang belai badan gue. Nah jadi ini istilahnya nih gue nih tidur, oke, ini gue anggap ini gue tidur di atas kasur gitu kan, dia berdiri di samping gue kayak gini dan dia mau belai badan gue. Sosoknya biasa aja, nggak terlalu hancur juga, cuman cukup apa ya, cukup mengerikan juga sih bagi gue. Cuman gue cuekin aja karena gue nggak mau bikin dia GR. Itu cerita yang ketiga. Nah cerita yang keempat ini cukup unik. Cerita yang keempat ini gue merasa sedikit apa ya, sedikit risih dengan kehadiran dia yang selalu terus menerus. Itu secara garis besar aja, apa namanya itu apa namanya, cukup sering gitu dia hadir di sekitaran gue. Kadang gak nungguin adek gue gitu, gue risih sampai akhirnya gue tanyain, lu kalau lu beneran pengen ketemu gue mau ngobrol sama lu bilang kan, temuin gue malam ini. Gue tidur tuh malam itu, gue mimpi gue lagi berdiri di tempat yang kosong kayak gitu, tiba-tiba ada cewek datang. Mukanya masya Allah cantik banget. Cantiknya tuh kayak orang keturunan Arab campur bule gitu. Matanya agak-agak kecil, nggak belok gitu. Cantik banget. Gue tahu nih orang pasti kuntilanak itu. Gue tanya, nama lu siapa? Nama gue ini gitu. Kenapa lu gangguin gua? Kenapa lu? Dia bilang, gua nungguin lu sudah 1000 tahun. 1000 tahun. Umur gua waktu itu ya baru sekitar 20 atau 19 gitu kan. 1000 tahun. 1000 tahun dari mana? Nah terus gua bilang, kenapa lu nungguin gua? Dia bilang, gua suka sama lu, gua mau ikut sama lu. Gua nggak mau, gua bilang. Lu sama gua beda. Lu nggak bisa ikut gua. Terus dia nangis kayak cewek biasa lah. Terus gue pegang wajahnya, serta merta setelah gue pegang kena di daerah matanya, air matanya kan daerah sini tuh. Gue pegang, mukanya tuh tiba-tiba rontok gitu. Dan kalau lu lihat kuntilanak yang ada di film, menurut gue jauh di film itu nggak serem, masih lebih serem. Nah setelah gue bilang itu, dia bukan nggak pernah lagi sih, jarang nampakin diri. Cuman kadang dia masih memberitahukan sosok dia bahwa dia ada gitu loh. Cuman secara langsung, secara gamblang ke gue udah jarang. Nah itu adalah pengalaman gue ketemu kuntilanak dan pembahasan gue di video kali ini. Karena bini gue udah merengut ketakutan, gue akhiri saja di video ini. Kalau ada yang tidak sependapat dengan video gue, silahkan tulis komentar Anda di bawah supaya gue bisa tahu, kita bisa sharing, bisa diskusi tentang dunia perhantuan ini. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang suka, silahkan di-share sebagai hiburan, nambah informasi juga. Dan jangan lupa subscribe karena gratis. Selamat malam.